Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pemasaran, bisnis digital, teknologi, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Kita sudah berada di pertemuan 21 mengenai belajar HTML untuk pemula. Dan untuk video ini kita akan bahas topik yang sangat penting pada HTML yaitu elemen form. Ya. Nah, karena pembahasan mengenai form ini cukup banyak, nah ini saya akan membaginya ke beberapa video. Dan ada banyak sekali tujuan dari form ini, ya. Salah satunya untuk membuat halaman registrasi yang membuat halaman login, membuat tombol pencarian, dan beberapa fungsi lainnya. Sekarang di sini saya sudah punya file pertemuan underscore 21.html yang akan kita gunakan terkait dengan elemen form pada HTML. Untuk membuat atau menggunakan salah satu dari elemen form, itu pertama kita awali dengan tag form yang menandakan bahwa elemen form ini merupakan satu grup. Dan semua elemen ya dari form ini itu kita letakkan di antara tag pembuka form dan juga tag penutup form. Dan tentunya elemen yang pertama yang akan kita bahas yaitu input type text. Nah, untuk membuatnya kita cukup ketik seperti ini ya. Input, lalu tab di keyboard ya. Nah, selanjutnya sampai di sini. Jika saya jalankan di web browser, lalu saya refresh. Nah, kita sudah dibuatkan file text ya. Ini di sini tentunya kita juga bisa mengetik sesuatu ya. Jadi itu untuk input dengan type text. Nah, selanjutnya yang membedakan dari tag input ini itu adalah nilai dari atribut type ya. Nah, selain ini ada input dengan nilai type yaitu password. Nah, jadi saya ulang kembali bahwa yang membedakan dari text input type ini adalah nilai dari atribut type. Tadi kita sudah coba input dengan type text. Nah, selanjutnya sekarang itu input dengan type password. Ya. Lalu jika kita buka di browser, lalu kita refresh, ya. Nah, kita punya dua text field. Tapi apa perbedaannya? Nah, kalau yang teks itu teksnya bisa kelihatan dan yang password itu teksnya disembunyikan. Dan diganti dengan yang terlihat hanya titik-titik saja. Seperti ini. Atau supaya ini bisa lebih jelas, ini kita tulis sesuatu di sini ya. Misalnya di sini username. Lalu di bawahnya password. Lalu saya kembali ke browser atau ke Chrome-nya, ya, lalu refresh, dan ini password.
Ya, ini username dan ini password. Nah, gimana supaya biar susunnya ke bawah? Ini bisa kita simpan dalam sebuah paragraf ya, dengan buka tag P ya. Lalu tag penutup P-nya itu kita pindahkan ke belakang ya, ke sini. Lalu di bawahnya juga sama, dibungkus dengan tag P dan tag penutup P-nya kita pindahkan ke belakang. Ya. Lalu, sudah sampai sini, kita balik ke web browser, saya refresh ya, jadi ini input type text, dan ini input type password. Ya, jika kita ingin mengirim ya nilai dari form ini, di sini kita butuh satu elemen lagi. Elemen form yaitu button. Ya, kita buka button terus klik tab di keyboard. Nah, misalnya di sini login ya, misalnya ini saya kembali ke browser lalu saya refresh. Nah, di sini kita sudah dibuatkan tombol untuk login dan ada dua atribut yang cukup penting di dalam tag button. Yang pertama itu ada atribut type ya dengan nilai submit. Selanjutnya yang kedua itu ada atribut name. Untuk name-nya ini bisa kita isi misalnya ini submit juga. Nah, atribut dengan nilai submit itu digunakan ketika nilai yang ada di dalam elemen form itu akan dikirim sementara. Sementara name nanti kita gunakannya ketika kita sudah berinteraksi dengan yang namanya PHP dan database. Ya. Kedua atribut ini nanti akan kita bahas lebih detail ketika kita sudah berinteraksi dengan bahasa pemrograman lain yaitu PHP dan MySQL. Ya, ketika kita sudah masuk di pemrosesan data yang ada pada form. Jadi untuk sementara sekarang kita akan fokus di HTML ya, supaya tidak terlalu banyak dan juga membingungkan. Baik, sampai di sini kita sudah bahas 3 dari elemen form. Yang pertama ada input type text ya untuk membuat text file, lalu ada input type password untuk membuat field password, kemudian ada button dengan submit, lalu name-nya adalah submit yang digunakan jika ingin memproses nilai yang ada di dalam form. Baik, sampai sini cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.